Mohon maaf, saya memang sering ketemu penyidik dari Polri. Saya sering ketemu penyidik brengsek. Masya Allah, ada klien kami Egy Sujana sakit, mengajukan alasan sakit, undang kerasi tidak bisa, tetap saja diundang. Ini mohon maaf, ini namanya proses penegakan hukum atau mengancam rakyat, mengkriminalisasi rakyat. Tompel keparat. Ya, kau bilang kemarin katanya lanjutkan Pak, jangan dicabut laporannya. Masuk barang itu, masuk apa? Kau yang masuk karung, tahu kau? Ya, jangan banyak gaya kau Tompel. Kapasitasmu kami sudah tahu, masyarakat Indonesia sudah tahu kapasitasmu sebagai apa, pengacara odong-odongnya kau itu. Di luar ini, saya mau tanya, Anda sempat mengalami kecelakaan katanya? Oh iya. Apa kecelakaan apa itu? Itu tabrak motor. Pulang dari Barreskrim, ya kemudian pulang ke Bandung. Bandung waktu mau belok, mau ke gang rumah saya, nyebrang, ada motor nabrak. Oh, siapa motornya itu? Oh, nggak tahu lah, itu anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si Rijal Koplak ya. Hahaha. Yang pura-pura ditabrak motor karena ingin mangkir dari panggilan polisi. Ya, tentu teman-teman sudah tahu berita ini karena sudah cukup lama. Nah, yang terbaru ya, ketika ditanya oleh Aiman, salah satu presenter, jawaban aki-aki suara cempreng ini kelihatan sekali bohongnya teman-teman ya. Hahaha. Selain itu juga si Tompel ya, ada video si Tompel yang ngamuk-ngamuk. Gara-gara katanya itu Mbah Egy tetap diundang ya untuk diperiksa oleh polisi, walaupun sebelumnya dirinya sudah menyatakan bahwa Mbah Egy itu sedang sakit dan berobat. Aduh Pel, kok kebalik-balik sih pikiranmu ini, koplaknya kok kelihatan banget, ah? Makanya kok jadi pengacara nggak laku gitu loh. Emang gara-gara mengatakan sakit terus nggak diundang sebagai saksi, nggak dipanggil? Ya tetap dipanggil lah. Justru itu dipanggil itu itu syaratnya. Perkara nanti Anda itu nggak datang karena sakit kek, ya kan? Karena begini kek, karena takut kek, karena kejang-kejang kek. Nah itu urusan lain. Jangan hanya gara-gara kau mengatakan Mbah Egy sakit, kemudian Mbah Egy nggak jadi dipanggil sebagai saksi. Kau jadi pengacara lulusan mana sih? Ah? Nah bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Mohon maaf, saya memang sering ketemu penyidik dari Polri. Saya sering ketemu penyidik brengsek. Masya Allah, ada klien kami Egy Sujana sakit, mengajukan alasan sakit, undang kerasi tidak bisa, tetap saja diundang. Ini mohon maaf, ini namanya proses penegakan hukum atau mengancam rakyat, mengkriminalisasi rakyat. Mohon maaf, saya memang sering ketemu penyidik dari Polri, tapi pengalaman saya mungkin berbeda dengan Pak Rianto. Saya sering ketemu penyidik brengsek. Kasus saya, Charlie Chandra, penyidik itu mendobrak rumah menangkap klien kami, padahal sudah ada panggilan pertama. Harus ya? Yang dipik ini. Makanya pengalaman buruk di Mabes Polri itu kami jadikan acuan. Bagaimana mungkin kami percaya pada hasil yang akan dikeluarkan Mabes Polri jika prosesnya saja tidak transparan. Masya Allah, ada klien kami Egy Sujana sakit, mengajukan alasan sakit, undang kerasi tidak bisa, tetap saja diundang. Ini mohon maaf, ini namanya proses penegakan hukum atau mengancam rakyat, mengkriminalisasi rakyat. Ya, brengsek sekali katanya, ya kan? Kita dengar bareng-bareng kan, saya tidak bikin-bikin kan, ini bukan channel hoax masalahnya. Kami menyajikan yang memang sedang viral gitu ya. Walaupun belum tentu yang viral itu benar kan begitu. Kami sajikan untuk kita diskusikan bersama, termasuk pernyataan si Tompel barusan, ya kan? Katanya brengsek begitu. Salah satunya adalah ketika Mbah Egy sudah mengatakan sakit, kok masih saja dipanggil untuk diperiksa. Hei goblok kau, goblokmu kagak ketulungan. Hah?
Hubungannya apa kau mengatakan Mbah Egy sakit sebelum diperiksa? Ya surat pemeriksaan, surat panggilan pemeriksaan tetap harus dilayangkan. Perkara kau sakit itu baru kau sampaikan setelah surat setelah surat dilayangkan. Kok kebalik kau ini? Kau meminta nggak diundang sebagai saksi gara-gara nggak dipanggil sebagai saksi gara-gara Mbah Egy sudah mengatakan sakit dan sedang berobat. Aduh, nggak ngerti saya bagaimana kalian ini berpikir. Pel. Lanjut. Di luar Berikutnya. ini, saya mau tanya, Anda sempat mengalami kecelakaan katanya? Oh iya. Apa kecelakaan apa itu? Itu tabrak motor. Pulang dari Barreskrim, ya kemudian pulang ke Bandung. Bandung waktu mau belok mau ke gang rumah saya, nyebrang ada motor nabrak. Oh, siapa motornya itu? Oh, nggak tahu lah, itu anak muda gitu kan yang jatuh juga, tapi karena saya menganggap tidak parah sekali, silahkan saja udah dek pulang aja dek gitu. Oke. Saya bilang. Jadi bukan ada kecurigaan Enggak, sesuatu? waktu itu saya anggap Oke. nggak ada masalah. Oke, ini karena perlu dikonfirmasi karena sempat ramai juga di media sosial. Oke, Ya. baik. Hahaha. Kalian percaya? Kalian percaya nggak dengan pernyataan Agi Suara Cempreng barusan? Aduh, saya kok nggak percaya sama sekali. Aduh, kamu ini ya suka menjual idiom-idiom agama, simbol-simbol agama. Saya yakin suruh ngaji nggak karu-karuan makhrajul huruf dan ilmu tajwidnya. Saya yakin. Alah, tukang ngibul. Lanjut. Begitu klien kami, Dr. Roy Suryo, Dr. Rizmon Hasyo Lansiadipan. Tompel keparat. Ya. Kau bilang kemarin katanya, lanjutkan Pak. Jangan dicabut laporannya. Masuk barang itu. Masuk apa? Kau yang masuk karung, tahu kau? Ya. Jangan banyak gaya kau tompel. Kapasitasmu kami sudah tahu. Masyarakat Indonesia sudah tahu kapasitasmu sebagai apa. Pengacara odong-odongnya kau itu. Ya. Nggak ada kau memenangkan satu kasus perkara pun yang kau bisa menangkan tompel. Ya. Nah, jadi kau janganlah terlampau banyak bertingkah. Ya. Kemarin jangan dicabut Pak laporan itu. Ya. Biar ini masuk itu barang. Sekarang aku katakan masuk itu barang. Roy Suryo, Suryan rombongan kalian masuk penjara. Ya. Jadi banyak gaya kau. Binatang Ragunan. Ya. Binatang Ragunan. Kau ya kan, baru kau tahu rasa pel ya kan, dirujak sama netizen. Iyalah. Ya, saya mohon dimaklumi teman-teman gitu ya, jika netizen yang kami sajikan sebagai materi itu menggunakan kata-kata yang enak didengar, nggak enak didengar gitu loh maksudnya. Tahu rasa kau pel, binatang Ragunan katanya. Lanjut. Kalau kata Bang Ade Armando, Pak Roy Suryo memiliki gangguan kejiwaan katanya. Aduh, ini bener apa enggak sih coy? Tapi lucu banget sih sampai Bang Ade Armando tuh ngomong bahwa Roy Suryo memiliki masalah kejiwaan, masalah psikologis katanya. Gimana coy? Bener apa enggak tuh? Ya, teman-teman ya, ini sudah berbeda tema dengan video yang bagian pertama tadi. Ini sudah membahas si Roy Panci, dan yang di bagian depan tadi si Tompel dengan si Aki Suara Cempreng ya, Rizal Padilla. Nah, barusan kita mendengarkan pernyataan seorang netizen yang menyebut bahwa katanya Bung Ade Armando menyebut ya kan si Panci itu mengalami gangguan kejiwaan. Lah, kok sama sih? Kok sama dengan insting saya, dengan pendapat saya gitu loh. Karena saya sudah menjustifikasi ini orang memang mengalami gangguan psikologi. Kalau bukan gila sih ya kan. Karena menurut saya belum masuk kategori gangguan kejiwaan. Ini masih masuk kategori gangguan psikologi. Lanjut. Ini negara kita. Mau kemana kita ke Amerika? Pakai harus dibantu. Ada apa Anda dengan Amerika Roy Suryo? Ada aliran dana? Perlu dipertanyakan tuh. Nah, apakah pernyataan netizen barusan membuat Anda berubah pikiran atau membuat kesimpulan baru terkait tuduhan ijazah palsu yang selama ini dituduhkan kepada Pak Jokowi? Coba teman-teman tulis di kolom komentar ya. Apakah ada memang proksi asing, negara asing yang bermain
terkait isu ijazah palsu ini? Ya, silakan tulis di kolom komentar. Lanjut. Iya, pernah nggak beliau menyatakan Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi saya? Oke, kita tanyakan ke ahli bahasa. Ya iki kelakuane dihancukan Roy Suryo iku. Wong sok pinter, sok segalanya, sok cerdas, sok akademisi. Dancuk asu calon gembluk-gembluk ngene kon Jawa Tengah iku. Wong Jogja kon asu gembluk ngene lho. Cocotmu iku jari sok pendidikan tinggi S berapa wis debat mbek aku lho. Walaupun aku alumni swasta S1 wis gak usah sok profesor doktor, ayo debat mbek aku secara real ya, objektif apa adanya, nggak usah sok gaya-gaya gitu. Dah coba dasarnya asu ya asu, provokator cuk, cocotmu provokator Indonesia. Ngono kon sok pinter ngono gayane, tato nek endingnya jadi apa kon kok bongkomu kok. Suruh tanya ahli bahasa katanya. Oh, kalau saya nggak perlu tanya ahli bahasa, Pak. Ya. Roy, nggak perlu saya tanya ahli bahasa. Walaupun saya bukan seorang ahli bahasa, tetapi secara kredibilitas, ya kan, saya memiliki ijazah di bidang itu, Roy. Di bidang linguistik, Roy. Jadi, Roy, ya kan, Panci, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu sama seperti yang ditafsirkan oleh banyak ternak Mulyono, termasuk si pengacaranya Jokowi tadi, ya kan, siapa, Hasibuan begitu ya, Yakub Hasibuan, bahwa Pak Jokowi tidak pernah menyebut bahwa dosen Pak Kasmujo itu sebagai pembimbing skripsi, hanya mengatakan sebagai pembimbing. Pembimbing kan ada dua, Roy, masa kau ngaku kuliah sudah sampai S2 tapi kau nggak ngerti? Pembimbing itu ada dua, pembimbing skripsi dan pembimbing akademik, atau dosen wali. Aduh, Roy. Ya, teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang pernyataan netizen yang sangat keras sekali terkait pernyataan si Tompel ya. Pel. Ngerti kan Pel ya? Katanya, "Hei Tompel, jangan banyak gaya kau." Apanya yang masuk itu barang? Kalianlah yang masuk ke penjara, seperti si Roy Panci, ya kan, Dokter Mangkrak, dan juga si Rizal Padilla. Iya, jangan kau cabut ya laporannya. Hei Jokowi, gaya-gayaan kau. Sebentar lagi, klien yang kau bela itu satu persatu akan mendapatkan hadiah rompi oren. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.